Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pembelajaran kita kali ini masih melanjutkan atau menggunakan pembelajaran secara online. Dan pembahasan kita di kelas 8 ini di tahun ajaran 2020-2021 adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah peta materi atau peta konsep dari bab 1, yakni memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Akan ada 3 topik bahasan utama, yakni arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan arti kedudukan Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara. Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, fungsi dan peranan dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Itu tersusun secara hierarkis piramidal. Apa itu hierarkis piramidal? Jadi hierarkis piramidal ini adalah setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, menurut Profesor Notonegoro dalam seminar Pancasila tahun 1959 menyatakan bahwa sifat hierarkis piramidal Pancasila ini dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis untuk piramida Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, fungsi yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagaimana terdapat dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragamannya. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah
Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, setiap sila Pancasila ini merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Fungsi yang selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila itu sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, fungsi yang selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Fungsi yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi, fungsinya telah disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila ini sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, fungsi yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Diharapkan Pancasila ini dapat dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Nah, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Masih belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.